Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi nih bersama Kak Dita dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melihat gerhana matahari dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi, sehingga kalian semua dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari tersebut. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kemudahan pemahaman kepada kita semua. Amin. Yuk, kita simak video pembelajarannya. Tahukah kalian bahwa gerhana matahari adalah sebuah fenomena alam, di mana salah satu fenomena alam yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun sekali di suatu wilayah. Nah, ini merupakan fenomena atau suatu peristiwa yang disebut dengan gerhana matahari. Nah, adik-adik, gerhana matahari ini merupakan suatu momen yang bisa dibilang sangat langka. Kenapa bisa dibilang sangat langka, Kak? Karena biasanya gerhana matahari akan memiliki jangka waktu terjadi yang sangat lama. Jika dibandingkan dengan gerhana bulan, gerhana matahari ini biasanya lebih jarang terjadi loh. Inilah mengapa gerhana matahari merupakan salah satu penyebab momen yang luar biasa bagi sebagian besar penduduk di dunia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gerhana matahari? Nah, gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan, sehingga beberapa lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Sama seperti gerhana bulan, gerhana matahari juga berada pada satu garis lurus yang membedakan hanya posisinya saja. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bulan akan mengenai bumi. Berarti waktu siang hari mataharinya tertutup oleh bulan dong, Kak. Iya betul, tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Nah, adik-adik, gerhana matahari ini memiliki beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Yuk kita bahas satu persatu. Adik-adik, gerhana matahari ini mempunyai 3 jenis. Nah, yang pertama ada gerhana matahari total. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mulai dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh matahari, sehingga matahari tidak dapat menyinari bumi. Gerhana matahari total hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Aduh Kak, bayangan umbra bulan itu apa lagi sih? Adik-adik, bulan memiliki 2 bayangan, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Bisa adik-adik lihat ya pada gambar bahwa yang berwarna paling hitam adalah umbra dan penumbra yang berwarna abu-abu. Nah adik-adik, gerhana matahari total ini hanya berlangsung sebentar, yaitu paling lama hanya sekitar 7 menit, karena bayangan umbra bulan itu lebih kecil. Selanjutnya,
yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Bisa di atas, bisa juga di bawah. Nah, betul ya adik-adik, karena bayangan penumbra itu besar, maka gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama dari gerhana matahari total. Nah, yang terakhir adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh Kak, terus kenapa disebut gerhana matahari cincin? Iya, karena bulan berada di jarak terjauh dari bumi, sehingga bulan tampak lebih kecil dan hanya menutupi matahari di bagian tengahnya saja, sehingga terlihat seperti cincin. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 yang lalu, gerhana matahari sebagian terjadi di Indonesia dan dapat disaksikan di 31 provinsi. Gimana nih adik-adik? Apakah kalian menyaksikan fenomena tersebut? Adik-adik, kakak juga punya informasi sedikit lagi nih, bahwa ketika gerhana matahari berlangsung, kalian dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang. Wah, kenapa tuh Kak? Karena hal tersebut dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Ya, terus gimana dong Kak caranya supaya kita dapat mengamati gerhana matahari? Tenang, adik-adik masih tetap bisa kok mengamati gerhana matahari tanpa merusak mata, yaitu dengan cara menggunakan kacamata khusus sehingga mata kita dapat terhindar dari kuatnya radiasi. Oke adik-adik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran gerhana matahari hari ini dapat adik-adik pahami dan membuat kalian semua ingin belajar lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi adik-adik.